Baik nama umum maupun wujud fisiknya, kedua ular ini memang mirip. Namun, sebetulnya terdapat beberapa perbedaan antara ular welang dan ular weling. Tapi kesamaannya adalah bisanya sama-sama mematikan. Kedua ular ini masih satu genus, Bungarus, dan satu famili, Elapidae, yang sama namun berbeda spesies. Dalam genus Bungarus tercatat sudah ada 16 spesies dan 5 subspesies. Semuanya endemik benua Asia dan berbisa tinggi, namun tidak terlalu agresif. Kelompok ular dalam genus Bungarus ini biasanya disebut krait dalam bahasa Inggris. Untuk membedakan tubuhnya, ular welang Bungarus fasciatus, ular welang spesies yang terbesar dalam genus Bungarus. Ia memiliki panjang tubuh yang bisa tumbuh hingga 2 meter atau bahkan lebih. Ular welang biasanya berwarna hitam dan kuning dengan pola coraknya yang melingkari tubuh. Kepalanya berwarna hitam dengan sepasang corak berwarna putih kekuningan di bagian atas. Bibirnya berwarna kekuningan. Ekor ular welang cenderung tumpul di bagian ujungnya. Kemudian untuk ciri ular weling atau Bungarus candidus, ular weling memiliki panjang tubuh yang sedikit lebih pendek. Rata-rata hanya sekitar 160 cm. Ular ini memiliki warna hitam dan putih dengan pola corak yang hanya ada pada bagian atas tubuhnya, tidak melingkar. Kepala bagian atas hingga leher atas atau tengkuk berwarna hitam, sedangkan bagian bawahnya berwarna putih. Bentuk ekor ular weling cenderung lebih runcing pada bagian ujungnya. Untuk habitat dan persebarannya, ular welang tersebar di India, Nepal, Bhutan, Cina bagian selatan termasuk Hong Kong, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ular ini hidup di daerah dataran rendah hingga ketinggian 2500 mdpl. Habitat utamanya adalah sekitar perairan, hutan, rawa-rawa, lahan pertanian, dan perkebunan. Ular ini kerap berkeliaran di sekitar pemukiman penduduk. Untuk ular weling merupakan hewan asli Asia Tenggara yang tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Ular weling tinggal di ketinggian hingga 1200 mdpl. Habitat utamanya adalah sekitar perairan, hutan, mangrove, perkebunan, hingga pertanian. Mirip dengan ular welang, ia juga kerap muncul di sekitar pemukiman penduduk.
Untuk perilaku dan makanannya, ular walang walaupun berbisa tinggi, ular walang cenderung pemalu dan tenang. Tetapi ia juga masih bisa menjadi agresif jika terancam. Dia hanya akan menyembunyikan kepalanya di gulungan tubuhnya atau melakukan semacam patukan yang hanya berupa peringatan. Tapi jika ia merasa sangat terancam atau sampai kesakitan, ular ini akan mematuk dengan bisa yang cukup banyak. Ular walang aktif di malam hari atau nokturnal. Ia akan mencari mangsa berupa hewan kecil seperti ular kecil, telur ular, kadal, katak, dan ikan. Pada siang hari, mereka cenderung lesu dan lamban, bahkan ketika diprovokasi. Untuk ular weling termasuk ular yang aktif di malam hari atau nokturnal. Walaupun juga sering terlihat di siang hari, makanannya adalah ular yang lebih kecil, katak, tikus, dan beberapa hewan kecil lainnya. Sama seperti ular welang, ular weling juga tidak terlalu agresif. Ia cenderung akan menghindar atau menyembunyikan kepalanya di bawah gulungan tubuhnya. Jika merasa sangat terancam, baru ia akan menyerang dengan patukannya yang berbisa. Kemudian bagaimana efek bisa atau racun yang dikeluarkan oleh ular walang dan ular weling ini? Ular walang, hewan melata ini termasuk berbahaya karena memiliki bisa yang dapat mengganggu kinerja tubuh dalam hitungan jam. Akibat yang dihasilkannya pun fatal. Bisa ular walang dapat menyebabkan otot lumpuh dan kerusakan diafragma, sehingga tidak bisa menarik oksigen ke paru-paru. Sebuah penelitian toksikologi menyebutkan rasio kematian akibat gigitan walang sebesar 1-10%. Kemungkinan karena sedikitnya kasus gigitan yang terjadi. Untuk ular weling adalah ular berbisa yang sangat mematikan. Bisa pada ular weling bersifat neurotoksik atau mampu melumpuhkan jaringan saraf. Gejala yang timbul pada korban gigitan salah satunya adalah kesulitan bernapas. Rasio kematian akibat bisa ular weling mencapai 60-70%.